Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 dari kelas AK 708 akan memaparkan terkait eh, tugas dari matkul akuntansi keuangan berkelanjutan, yaitu terkait studi kasus dari PT Waskita Karya. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Farhan Febrianto, Niko Alfandi, Syaharja Muslim, Korina Diva Imani, M. Fahru Rozi, dan Rayhan Fadilah. Yang pertama, profil dari PT Waskita Karya. Waskita Karya yaitu merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Di Bursa Efek tercatat dengan kode saham WSKT. Didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1961. Lini bisnis utamanya yaitu konstruksi bangunan, infrastruktur, jalan tol, jembatan, bendungan, dan bandar udara. Anak perusahaan strategisnya yaitu terdiri dari Waskita Beton Precast, industri beton, lalu yang kedua Waskita Toll Road dalam investasi jalan tol, dan Waskita Karya Realty dalam properti atau real estate. Proyek unggulannya yaitu Jalan Tol Trans Jawa, Tol Becak Kayu, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, dan renovasi Masjid Istiqlal. Yang pertama, terkait environmental aspek atau GRI 300. Waskita berkomitmen mendukung target net zero emission atau NZI pemerintah Indonesia tahun 2060. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup mitigasi risiko melalui pengurangan emisi, reboisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian utamanya yaitu meraih Zero Accident Award dari Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu PT Waskita juga berhasil menyusun laporan inventarisasi dan perhitungan emisi GRK tahun 2023 sampai 2024. Lalu PT Waskita juga mempunyai program investasi hijau yang mengeluarkan biaya sebesar 618 juta selama tahun 2024. Program selanjutnya dari PT Waskita yaitu inovasi Green Construction dan digitalisasi. Dalam Green Construction, penerapan metode konstruksi ramah lingkungan mengacu pada Greenship Rating Tools. Lalu Waskita juga menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle pada sisa material dan limbah domestik. Kemudian digitalisasi untuk mengurangi penggunaan dan distribusi dokumen fisik secara signifikan, lalu mengoptimalkan perencanaan dan penggunaan sumber daya melalui model digital. Lalu pada PT Waskita untuk pengolahan material, limbah, dan air, yaitu sirkularitas material, penggunaan material daur ulang untuk beton pracetak, dan sistem pengolahan air bekas alat beton untuk digunakan kembali. Lalu untuk limbah B3, PT Waskita memiliki izin penyimpanan resmi dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan hingga tahap zero residu. Lalu untuk konservasi air, penggunaan keran autostop dan pembatasan debit air wudhu. Daur ulang limbah sewage treatment plant atau STP untuk flushing toilet. Kemudian terkait efisiensi energi dan green office, PT Waskita mempunyai kebijakan untuk penurunan konsumsi BBM sebesar 0,43% dalam tahun 2024 melalui pengurangan unit mobil operasional dan penyediaan mobil listrik. Lalu untuk green office, penggunaan lampu LED dan pengaturan AC dengan timer otomatis di kantor pusat. Lalu untuk energi terbarukan, yaitu pemanfaatan sumber energi terbarukan dan proyek kompensasi atau offset emisi. Lalu program terakhir
yang dilakukan dalam aspek environmental yaitu pelestarian hayati, yaitu gerakan penanaman 256 pohon produktif, antara lain mangga, alpukat, jambu, dan kelengkeng di Semarang pada tahun 2024. Terkait sistem pengaduan, pada tahun 2024, PT Waskita tercatat eh, terdapat nol pengaduan masalah lingkungan yang masuk. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, saya lanjutkan terkait dengan sosial aspek. Di tahun 2024, PT Waskita beserta TBK menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola aspek sosial melalui berbagai program yang terintegrasi dengan operasional perusahaan. Dalam bidang ketenagakerjaan dan pengembangan SDM, Waskita mempekerjakan sekitar 1.470 karyawan dengan tingkat perputaran yang rendah sebesar 3,53% yang dimana mencerminkan lingkungan kerja yang stabil. Di sini perusahaan juga menginvestasikan sekitar 9,94 miliar untuk pengembangan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi BNSP, HCMI, serta program leader stock dan sosialisasi kesehatan seperti HIV dan TBC. Lalu di aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, Waskita berhasil mempertahankan standar tinggi dengan tidak mencatat fatalitas dan menurunkan frekuensi rate menjadi 0,46%. Nah, pencapaian ini didukung oleh sistem manajemen K3 yang terintegrasi di seluruh proyek serta penghargaan eksternal seperti Zero Accident Award dan Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai penghargaan P2 HIV. Next. Nah, pada ranah tanggung jawab di bidang sosial dan lingkungan atau TJSL, perusahaan menyalurkan dana sebesar 4,412 miliar yang dialokasikan untuk program kemasyarakatan dan pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK. Salah satu inisiatif unggulan dari program Waskita ini sendiri, di mana ada 256 pohon produktif yang ditanam di Semarang dengan perkiraan serapan karbon sebesar 0,18 CO EQ per pohon per tahun berdasarkan pekerja sama dengan Yayasan Aksi Kita Untuk Bumi. Lalu juga pelayanan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus dengan meningkatnya penyelesaian keluhan mencapai sekitar 77,36% dan rata-rata kepuasan pelanggan berada di angka 85,05%. Nah, ini Waskita juga aktif melibatkan pemasok lokal dengan 3,94% pengeluaran perusahaan dialokasikan untuk mitra lokal, disertai upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Next. Oh, sorry, Mas, sebelumnya. Ya, baik. Di tingkat tata kelola dan etika, perusahaan konsisten menjalankan sosialisasi dan pelatihan anti korupsi yang dimana mengimplementasikan sistem whistleblowing serta tidak mencatat kasus korupsi dalam internal PT Waskita sepanjang tahun. Nah, komitmen ini berkelanjutan semakin diperkuat dengan penyusunan peta jalan dekarbonisasi dan pemantauan emisi atau GRK yang mulai dilakukan secara sistematis. Nah, secara keseluruhan di tengah proses restrukturisasi keuangan, Waskita Karya tetap menunjukkan keseriusan dalam membangun dampak sosial yang berkelanjutan, tidak hanya bagi karyawan dan masyarakat, tapi juga dalam menjaga hubungan dan transparan dan bertanggung jawab dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, izin melanjutkan yang ketiga, yaitu terkait dengan economic aspek. Jadi secara konsep yang pertama, economic aspek menekankan kemampuan perusahaan dalam menciptakan dan mempertahankan nilai ekonomi secara berkelanjutan dengan menjaga
stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Nah, economic aspect ini sejalan dengan prinsip going concern, di mana laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Oleh karena itu, eh, terkait dengan pengelolaan pendapatan, kemudian biaya, aset, dan kewajiban harus dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab untuk mendukung keberlangsungan usaha. Kemudian selain berfokus pada laba, economic aspek juga menuntut transparansi dalam pengelolaan risiko keuangan yang baik. Nah, hal ini digunakan untuk mendorong perusahaan guna mengungkapkan informasi keuangan secara wajar, kemudian termasuk juga risiko dan mitigasi risiko dalam jangka panjang. Kemudian kita akan coba menganalisis economic aspek pada PT Waskita Karya. Yang pertama, coba kita lihat yaitu berdasarkan laporan keberlanjutan PT Waskita Karya tahun 2024, diperoleh bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan atau economic value generated pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,67 triliun yang berasal dari pendapatan usaha, pendapatan bunga, kemudian keuntungan kurs, serta bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Kemudian ada nilai ekonomi yang didistribusikan. Tercatat terdapat 18,19 triliun, di mana nominal tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan subkontraktor, kemudian pembayaran beban kepada kreditur, dan pembayaran pajak. Nah, dari kedua nilai di atas, perbedaan antara nilai ekonomi yang dihasilkan dan nilai ekonomi yang didistribusikan itu diperoleh defisit sebesar defisit nilai ekonomi tersimpan sebesar 6,51. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, nilai tersebut 6,51 triliun itu eh, meningkat sebesar dari 5,25 triliun tahun 2023. Nah, kondisi ini mencerminkan bahwa tantangan keberlanjutan ekonomi perusahaan menunjukkan komitmen waskita dalam memenuhi kewajiban ekonomi kepada para pemangku kepentingan dan juga sejalan dengan prinsip going concern, yaitu menekankan tanggung jawab dan keberlanjutan usaha. Dapat next slide. Kemudian kita lihat dari struktur keuangan atau struktur keuangan pada tahun 2024, tercatat bahwa aset aset waskita eh, dicatat sebesar 77,15 triliun, kemudian liabilitasnya 69,27 triliun, dan ekuitasnya 7,88 triliun. Kita fokus kepada liabilitas yang pertama bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu terdapat penurunan sekitar 17,52% yang menunjukkan bahwa adanya perbaikan struktur keuangan melalui restrukturisasi yang merupakan indikator penting dalam menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang. Selain itu, waskita juga ikut andil dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional eh, melalui rantai nilai sepanjang tahun 2024 sekitar 11,43 triliun yang digunakan untuk pemasok lokal yang sisanya kepada pemasok nasional. Nah, dari distribusi tersebut itu memberikan dampak ekonomi tidak langsung berupa penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi di berbagai wilayah operasional. Kemudian
eh, program strategis yang menunjang ekonomik aspek yang telah dilakukan oleh PT Waskita Karya, yaitu diantaranya yang pertama eh, restrukturisasi dan penyihatan keuangan, kemudian efisiensi biaya dan pengendalian operasional, kemudian diversifikasi pendapatan dan manajemen risiko, serta penerapan eh, enterprise risk management, yaitu melalui fokus pada bisnis inti. Untuk program ini bertujuan untuk menciptakan pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Cukup dari saya terkait dengan ekonomi aspek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada proper. Proper ini merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan. Nah, program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berfokus untuk menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk dasar penilaiannya yaitu ada aspek ketaatan hukum, kemudian praktik keberlanjutan yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan peningkatan praktik lingkungan perusahaan melalui publikasi terbuka setiap tahunnya. Next. Nah, proper ini memiliki mekanisme penilaian yaitu terdapat 5 warna proper. Yang pertama itu ada warna emas yang berkategori beyond compliance atau yang terbaik, yang berarti pengelolaan lingkungan ini unggul dan berkelanjutan. Kemudian ada hijau, itu beyond compliance, yaitu kinerja lingkungannya lebih baik dari peraturan. Ada warna biru, yaitu berarti memenuhi hak dan kewajiban lingkungan sesuai hukum. Kemudian ada berwarna merah, yaitu belum memenuhi standar hukum secara penuh. Dan yang kategori paling bawah itu yang berwarna hitam, yaitu mengabaikan aturan lingkungan. Next. Nah, kemudian posisi PT Waskita Karya ini tidak tercatat mendapatkan peringkat proper secara langsung. Dalam publikasi hasil penilaian proper terbaru dari pemerintah, namun salah satu anak usahanya yaitu PT Waskita Beton Precast itu pernah meraih peringkat proper biru untuk unit precast plant Sadang. Peringkat proper biru ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengakuan bahwa perusahaan telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sesuai persyaratan minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proper Biro ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memenuhi pengelolaan lingkungan secara patuh hukum. Next. Berikut penghargaan yang telah diraih oleh anak perusahaan PT Waskita Beton Precast. Proper peringkat biru pada program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup Plan Precast Sadang Proper Blue Rating on Company Performance Rating Program in Environmental Management Precast Sadang Plan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tanpa kemiskinan yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk program waskita. Lalu yang kedua itu ada tanpa kelaparan. Tujuannya mengakhiri kelaparan capai ketahanan pangan, promosi pertanian berkelanjutan. Next. Kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuannya pemenuhan kehidupan yang sehat dan peningkatan kesejahteraan bagi semua orang tanpa memandang usia. Selanjutnya, pendidikan berkualitas bertujuan memiliki fokus utama pada penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu di seluruh dunia, program seluruh dunia. Next.
Kelima, kesetaraan gender. Tujuannya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua. Next. Lalu yang terakhir, energi bersih dan terjangkau. Bertujuan untuk terwujudnya keterjangkauan, keandalan, keberlanjutan, dan modernitas energi. Next. Selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya adalah SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yaitu bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Di mana programnya yaitu Bantuan Vending Machine untuk UMKM, workshop dan pelatihan untuk UMKM, serta program PUMK dan untuk 94 UMKM. Next. SDGs ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuannya untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif, dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Programnya antara lain pembangunan infrastruktur, dekoordinasi, dan pengembangan UKM, melalui pelatihan dan bantuan keuangan. Yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Tujuannya untuk menurunkan kesenjangan di seluruh dunia. Di antaranya programnya itu kesetaraan gender dalam rekrutmen dan karir, bantuan pendidikan dan keuangan untuk yang membutuhkan, serta pembangunan SPAM untuk akses air bersih bagi daerah yang kesulitan. Next. 11, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuannya membuat perkotaan dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Antara lain programnya itu membangun SPAM, membangun SPALB untuk pengelolaan limbah perkotaan, membangun jalan tol, dan green building dan penggunaan solar cell. Next. 12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Tujuannya menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang kedua, mengurangi limbah melalui pencegahan, pengurangan dan daur ulang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sumber daya dan energi. Yang keempat, mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Next. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Tujuannya mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan terhadap risiko iklim, mengintegrasikan kebijakan perubahan iklim, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas mitigasi. Next. Yang ke-14, ekosistem kelautan, di mana tujuannya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut. Yang kedua, mengurangi pencemaran air. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air. Next. Yang kedua ada ekosistem daratan, bertujuan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem daratan, menghentikan degradasi lahan, mengurangi deforestasi dan emisi karbon, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Next. Kedua ada kemitraan untuk mencapai tujuan, memperkuat kemitraan global dan nasional, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, mendukung pendanaan pembangunan berkelanjutan, dan mendorong partisipasi masyarakat. Next. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih.